Baik, selamat pagi Abang dan Teteh. Izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Fiestorus dengan NIM akhir 059, selaku praktikan dari praktikum PO2 pada kelompok 16. Nah, di sini saya akan mengerjakan tugas mingguan shift 1, di mana modul kali ini yaitu modul terakhir, modul ketujuh, yaitu game teori. Nah, di sini kita punya soal. Dalam industri otomotif yang kompetitif, Autotech dan Speed Motors merupakan produsen kendaraan terkemuka yang sedang berusaha menentukan strategi investasi teknologi otomatisasi yang optimal untuk meningkatkan efisiensi produksi sekaligus meminimalkan biaya manufaktur. Kedua perusahaan tersebut sama-sama memiliki tiga strategi investasi, yaitu robotik canggih atau RC, yang menggunakan robot industri untuk meningkatkan efisiensi, Internet of Things atau IoT, yang memanfaatkan sensor pintar untuk pemantauan produksi, serta hybrid system atau HS yang mengkombinasikan robotik serta IoT untuk fleksibilitas maksimal. Nah, tabel berikut menunjukkan perkiraan keuntungan dalam juta rupiah berdasarkan kombinasi strategi yang dipilih. Nah, di sini sudah ada tabel di mana ada Autotech dan Speed Motors. Nah, kemudian kita disuruh untuk menentukan strategi yang harus dipilih oleh masing-masing perusahaan untuk memaksimalkan keuntungan dan meminimalkan kerugian. Nah, di sini saya akan mengerjakannya dengan dua software yaitu RStudio dan POMQM. Nah, pertama sekali kita akan buka software RStudio. Nah, di sini saya sudah menginput sintaks yang terdapat pada Notepad. Nah, sekarang kita akan merunnya terlebih dahulu, kemudian kita akan menjelaskan hasil dari sintaks tersebut. Nah, sesuai dengan yang ada di tabel tadi ya, kita masukkan data-datanya. Di mana pertama sekali kita itu menginstal package, di mana kita itu menginstal package IPsoft, kemudian kita menginstal package Matlab. Nah, kemudian setelah kita install, seperti biasa kita mengaktifkan package-nya, di mana ada library IPsoft serta library Matlab. Nah, di sini kita membuat matriks payoff. Nah, payoff sendiri itu kita lihat di sini. Kan dia itu terdapat yang namanya payoff matrix, di mana matriks C5662 sampai dengan 75. Nah, itu ialah data payoff di mana 3 baris dikali 3 kolom seperti yang tadi. Ada di IoT sama di motor speed. Nah, enrow sendiri itu adalah pengertian dari matriks ini memiliki 3 baris, serta berow itu artinya data dari baris per baris itu adalah benar. Nah, kemudian kita lanjut ke hasilnya. Nah, di sini hasilnya kita dapatkan di mana eh, hasil dari PF matrix itu dijabarkan di sini sesuai dengan IoT dan Speed Motors. Nah, di sini kita menentukan strategi Autotech atau Maximin. Nah, Autotech ini atau IoT kita buat ke Maximin di mana kita mencari nilai minimumnya dari setiap baris. Nah, tadi kan setiap baris itu ada 56, 62, dan 65. Nah, di sini kita lihat kan 56, 62, dan 65. Nah, setelah kita menentukan nih eh, nilai minimum di setiap barisnya, kita menentukan nilai maksimal di setiap barisnya. Di mana nilai maksimal dari sini kan ialah 65. Makanya di sini maksimin yaitu max row underscore min, di mana maksimal dari row min yang berisikan 56, 60, dan 65 itu sama dengan 65. Nah, kemudian untuk selanjutnya ada speed motors atau minimax. Nah, di sini kita mencari nilai maksimin dari setiap baris, di mana col underscore max itu adalah payoff matrix, koma 2 serta max. Nah, kemudian kita lihat di sini ada menentukan nilai minimum di setiap kolom. Nah, di sini minimax min col underscore max, di mana kita mencari nilai minimal dari data yang terdapat pada col underscore max, yaitu dari 65, 73, dan 75, itu minimalnya adalah 65. Nah, setelah itu kita mencari saddle point. Saddle point itu apa? Saddle point itu adalah nilai keseimbangan. Nah, jadi nilai keseimbangan ini makanya di sini tertuliskan if maximin sama dengan minimax, maka itu dapat kita sebut dengan dia itu punya saddle point. Nah, di sini kan kita lihat di mana saddle point-nya itu ditemukan dengan nilai 65 benar, dikarenakan di sini kita melihat untuk hasil dari nilai maksimal di bagian auto tag itu 65, sedangkan di speed motors nilai minimumnya itu sebesar 65.
Maka dapat kita simpulkan untuk kesimpulan akhirnya dari RStudio tersebut, di mana nilai saddle point itu kita temukan sebesar 65. Kemudian arti dari saddle point ini sebesar 65 artinya Autotech dan Speed Motors itu memiliki titik keseimbangan pada payoff yang ke-65. Sehingga mereka memilih strategi yang menguntungkan di mana nilai optimalnya itu sebesar 65. Nah, kemudian kita next ke POM-QM. Nah, di sini kita akan memakai yang game teori. Nah, kemudian kita sesuaikan dulu. Nah, tadi kan kita ada 3 bagian kan, 3 bagian per 3 bagian. 3, untuk number of column-nya juga 3. Nah, di sini kita sudah dapatkan, kemudian kita tinggal input data-datanya. Nah, di mana masing-masing di Autotech dan Speed Motors itu kita masukin 58, 62, 65, dan seterusnya. Nah, kemudian kita buka lagi softwarenya. Nah, di sini kita tinggal merun saja untuk melihat hasil akhirnya. Nah, dari sini, dari hasil tersebut, kita dapat menyimpulkan row mix atau bagian baris. Kan bagian baris itu tadi di bagian sini kan, artinya dia masuk ke Autotech. Nah, dia itu sebesar 0,1, berarti strategi terbaik yang diambil yaitu bagian HS. Nah, kemudian untuk bagian kolom atau bagian speed motors. Nah, untuk bagian speed motors, dia itu strategi terbaiknya itu dia ngambilnya RC. Seperti biasa, tadi kita dapatkan nilai saddle point-nya itu sebesar 65. Nah, nilai keseimbangan itu sama dengan 65. Nah, di mana sama seperti yang di RStudio, 65 ini adalah simbol keseimbangan dari pemain. Kedua pemain tersebut memaksimalkan payoff mereka di angka 65. Nah, karena udah dapat nih saddle point-nya, maka kita tidak perlu strategi campuran atau strategi lainnya karena ini udah pure strategi. Nah, sekian dari presentasi terkait tugas mingguan modul ke-7. Apabila ada salah kata maupun kurang kata, saya mohon maaf. Terima kasih ya, Bang dan Teteh.